ولا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Kita khususnya pada pagi atau subuh yang berbahagia ini, kita dimudahkan oleh Allah Jalla wa'ala melaksanakan ibadah siyam sekaligus qiyam dan ibadah-ibadah wajib yang lainnya. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita taufik pemeliharaan agar bisa istiqamah dalam iman dan amal soleh hingga datangnya kematian menjemput kita. Semoga salawat dan salam senantiasa tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul anbiya wal mursalin, manusia yang kita harapkan kelak pertolongannya dan syafaatnya di hari kiamat. Semoga Allah memudahkan kita berjumpa di telaga beliau. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurah pula kepada keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya, dan seluruh pengikut-pengikutnya yang setia mengikuti jejak langkahnya, menghidupkan sunnah-sunnahnya hingga tegaknya hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, manusia hidup di dunia akan diakhiri dengan dua kemungkinan, yaitu akhir yang baik dan akhir yang buruk. Tidak ada pilihan di antara keduanya itu. Akhir yang baik disebut dengan husnul khatimah. Akhir yang buruk disebut dengan su'ul khatimah. Maka orang-orang mukmin yang teguh pendiriannya, teguh imannya, dan selalu memelihara amal solehnya, jauh dari perbuatan syirik, kufur, nifaq, bid'ah, dan perbuatan maksiat, maka dia akan diberikan akhir yang baik yang disebut dengan husnul khatimah. Allah Tabaraka wa Ta'ala menggambarkan kematian yang baik itu, yaitu saat malakul maut dan malaikat yang lain datang. Mereka berbicara tidak lain dengan pembicaraan yang baik, kabar gembira yang menyenangkan. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala sampaikan dalam surah Fussilat 41 pada ayat ke-30. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, Inna
alladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka menemukan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Allah katakan dalam ayat ini, innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian dia istiqamah. Disifati orang-orang mukmin yang istiqamah, yaitu orang yang teguh. Diartikan dalam ayat itu thumma istaqamu, kemudian dia teguh pendirian. Kalimatnya memakai istaqama yastaqimu istiqamah. Kemudian dia teguh pendirian, istiqamah dalam iman, dalam amal saleh. Apa yang dimaksud dengan orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Rabb kami Allah, kemudian dia istiqamah? Baca tafsirnya. Firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, yakni mereka ikhlas dalam beramal. Al-ikhlasu fil amal, dia ikhlas di dalam beramal. Satu, amal yang dilakukan itu ikhlas. Apa makna ikhlas? Al-munafi lisyirki war riya, meniadakan kesyirikan dan riya. Jadi hidupnya tidak berbuat syirik, baik syirik yang besar ataupun yang kecil, baik syirik di dalam dakwah atau berdoa, syirkun niat dalam niat, syirkut ta'ah di dalam ketaatan, syirkul mahabbah di dalam kecintaan, merupakan jajaran syirik besar yang pelakunya jika melakukannya dia keluar dari Islam, batal syahadatnya, terhapus amalnya. Atau syirik kecil, salah satu di antara syirik kecil yaitu riya, beramal dengan mempertontonkan amalnya atau pamer di hadapan manusia, berharap wajah manusia. Jauh dari syirik. Yang kedua, yang beramal hanya karena Allah Ta'ala, yaitu dengan mentaati apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT kepada mereka, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Jadi yang dikerjakan itu adalah perintah Allah, niatnya ikhlas dalam rangka taat kepada Allah. Yang kedua, sesuai dengan syariat Allah. Coba diulangi lengkap. yakni mereka ikhlas dalam beramal hanya karena Allah SWT, yaitu dengan mentaati apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT kepada mereka. Iya. Jadi
taat kepada apa yang diperintahkan. Wa'mal li ta'atillahi, beramal dalam rangka taat kepada Allah, bima syara'a lahum, sesuai dengan apa yang disyariatkan. Kalau tidak disyariatkan, tidak dikerjakan. Artinya dia bersih dari bid'ah. Orang yang akan mati husnul khatimah, dia harus jauh dari syirik, dari kufur, dari bid'ah. Kalau kita masih banyak melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah, beramal tanpa dasar perintah dan contoh dari Nabi, membuat amalan-amalan ibadah baru atau yang menyerupai ibadah, sementara Nabi tidak pernah mencontohkan, Nabi tidak banyak menganjurkan. Bahkan sahabat pun demikian, tidak pernah memberikan contoh. Karena Nabi merekomendasikan generasi yang boleh diikuti adalah murid-murid beliau, yakni para sahabat. Alaikum bisunnati, kutinggalkan kepada kalian sunnahku, wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah para pemimpin pengganti sesudahku yang mendapatkan petunjuk, kata Nabi. Sementara mereka yang melakukan amaliyah perbuatan ibadah menyerupainya tanpa ada contoh dari Nabi dan para sahabatnya. Nah, kalau sudah seperti ini, Allah tabaraka wa ta'ala akan menurunkan, memerintahkan malaikat-malaikatnya. Baik, lanjut tafsirnya. Al-Hafiz Abu Ya'la Al-Mansuri mengatakan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW membacakan ayat berikut kepada kami, yaitu firman-Nya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa kami ialah Allah, kemudian mereka menundukkan pendirian mereka, sesungguhnya ada segolongan manusia yang telah mengucapkannya, tetapi setelah itu kebanyakan dari mereka kafir. Maka barang siapa yang mengucapkannya dan berpegang teguh kepadanya hingga mati, berarti dia telah menentukan pendiriannya pada kalimat tersebut. Lanjut langsung ke kalimat tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka malaikat akan turun kepada mereka dan mengatakan, silakan. Maka malaikat akan turun kepada mereka. Mujahid As-Sa'di, Zaid bin Aslam dan anaknya mengatakan bahwa yang dimaksud ialah di saat mereka menjelang kematiannya. Iya, malaikat akan turun kepada mereka di saat menjelang kematiannya. Karena kematian ini merupakan pintu gerbang menuju kepada kehidupan abadi yang setiap manusia pasti akan melewatinya. Maka malaikat akan turun. Kalau malaikat itu berarti berapa jumlahnya? Kalau satu dia disebut dengan malak. Kalau dua, malakani. Begitu masuk jumlah tiga, malaikatu, jamak dari malak. Di ayat tadi itu malak atau malaikat? Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Malaikat berarti mulai berapa? Mulai berapa? 3. Paling tidak itulah yang akan datang kepada setiap orang yang mau mati. 3 malaikat. Malaikat siapa saja 3 itu? Pertama, malakul maut, sang pencabut nyawa. Tidak ada literatur yang menyebutkan bahwa pencabut nyawa adalah Israel. Sampai hari ini saya belum ketemukan kata-kata Israel dalam Al-Quran dan As-Sunnah.
Yang bertugas mencabut nyawa disebutkan dalam Al-Quran, disebut malakul maut. Dalam surah As-Sajadah 32 ayat yang ke-11, Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Apa kata Allah? Katakanlah Muhammad, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu. Kemudian hanya kepada Rabbmu kamu akan dikembalikan. Iya, Qul, katakan Muhammad, malakul mautil ladzi wukkila bikum, malaikat maut yang ditugaskan, yakni untuk mencabut nyawa. Allah sebut malakul maut. Nah, dia tugasnya mencabut nyawa. Disebutkan dengan kalimat tunggal, bukan malaikatul maut, bukan, tapi apa? Malakul maut. Berapa berarti? Berapa? Malak. Berapa? 1. Malakul maut itu menunjukkan jumlah 1. Terus kau usah bingung nek ana wong mati bareng. Meskipun sebutannya cuma malakul maut, malaikat pencabut nyawa, kita tidak mengerti dan memahami bagaimana hakikat malakul maut ketika mencabut nyawa seorang hamba atau manusia. Padahal di saat yang sama, di tempat yang jauh, berbeda tempat. Wis gak usah dipikir sampai tuwek gak kira iso nemokno. Yang jelas disebut malakul maut dengan kalimat tunggal, 1. Yang lainnya adalah 2 malaikat. 1 malakul maut, 2 lainnya yaitu malaikat yang membawa ruh. Setelah dicabut oleh malakul maut, tidak dibawa malakul maut, tapi diserahkan ke 2 malaikat yang akan membawa ke langit. Muslim baca 2448. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila ruh orang-orang mukmin keluar dari tubuhnya, 2 orang malaikat menyambutnya dan menaikkannya ke langit. Iya. Nabi mengatakan apabila ruh orang mukmin keluar dari tubuhnya, 2 orang malaikat akan menyambutnya dan menaikkannya ke langit. Ruh orang mukmin ini ada kalanya dia keluar cukup dipanggil oleh malakul maut, tidak susah-susah mencabutnya. Cukup dipanggil, ya nafsat thayyibah ukhruji, wahai jiwa yang baik, keluarlah. Maka ruh itu akan keluar. Dalam hadis Ibnu Majah, coba dibuka 3456 kalau tidak salah. Ayo. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Apa sabda beliau? mayat akan didatangi malaikat
jika ia adalah orang yang salih, maka para malaikat akan berkata, apa katanya? keluarlah, Ukhruji, wahai jiwa yang baik, ya nafsat thayyibah, yang ada di dalam tubuh yang baik, fil jasadit thayyibah, wahai jiwa yang baik, keluarlah dari jasad yang baik. Jiwanya baik, mukmin, bersih dari dosa. Jasadnya baik, bersih dari yang haram. Darahnya yang mengalir di tubuhnya, dagingnya yang tumbuh bukan berasal dari yang haram. Sehingga malaikat dengan tegas mengatakan, ya nafsat thayyibah, ukhruji minal jasadit thayyib. Keluarlah dari jasad yang baik. Maka bersihkan jiwa kita dari dosa dan bersihkan jasad kita dari yang haram, makanan yang haram, minuman yang haram. Wis kadung Ustaz, ya apa ini? Makanya nek dikei lara, trimon. Mungkin barangkali itu caranya Allah membersihkan jasad kita dari yang haram. Awake gede, dempal lemu, tapi gak karu-karuan panganane. Sing diombe, sing dipangan, dikei lara, entek awake. Muga-muga sing sik kari ku sing halal. Bisa jadi Allah cara membersihkan diri kita ini, jasad kita, dengan diberi penyakit. Mungkin selama ini itu justru tanda sayangnya Allah kepada kita. Bagaimana kalau seandainya jasad yang kita bawa nanti di akhirat ini penuh dengan yang haram? Kata Nabi kepada sahabatnya, wahai Abu Dzar, inna lahman wa daman, katanya, sesungguhnya darah yang daging yang tumbuh dalam dirimu, darah yang mengalir pada tubuhmu, nabata ala suhtin, kalau itu berasal dari yang haram, fannaru aulabih, neraka lebih layak menjadi tempat kembalinya, diobong nang neraka. Makanya malaikat memanggil, wahai jiwa yang baik, yang berasal dari jasad yang baik, ukhruji, keluarlah. Kemudian keluarlah dengan terpuji dan bergembiralah dengan kenyamanan serta wewangian, dan Allah tidak murka. Iya, kalimat itu disampaikan kepada ruh itu, sehingga ruh itu keluar, tidak susah-susah mencabutnya. Karena dia lebih cinta kepada Allah, tidak cinta kepada jasadnya, tidak cinta kepada dunianya. Makanya kadang ruh itu angel dicabut gara-gara cinta kepada dunia, cinta kepada jasadnya, nggak mau pisah dari jasadnya, sehingga terpaksa malaikat maut harus mencabutnya dengan paksa. Bahkan kepada orang-orang kafir, malaikat maut itu akan memukul wajahnya. Baik, dua malaikat yang akan membawa ruh itu ke langit. Kembali ke Muslim. Kata Hammad, karena baunya harum seperti kasturi, kata penduduk langit, ruh yang baik datang dari bumi. Ketika roh itu melewati langit pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, maka semerbak wangi menebar di seluruh penduduk langit. Penduduk langit mengatakan, roh yang baik datang dari bumi. Sallallahu alaihi. Malaikat mengucapkan solawat atas ruh itu. Apa katanya? Semoga Allah melimpahkan kebahagiaan kepadamu dan kepada tubuh tempat engkau bersemayam. Lalu dibawa kemana ruh itu? Lalu ruh itu dibawa ke hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah berfirman, bawalah dia ke Sidratul Muntaha dan biarkan di sana hingga hari kiamat. Iya,
sesampai di hadapan Allah, Allah berfirman, bawa dia ke Sidratul Muntaha, biarkan dia di sana hingga hari kiamat. Ada kalanya ruh itu diletakkan di langit, ada kalanya ruh itu diletakkan di Sidratul Muntaha, ada kalanya ruh itu diletakkan di surga. Ruh yang diletakkan di langit, contoh ruh para nabi. Ketika Rasul Isra dan Mi'raj, Nabi bertemu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan nabi-nabi yang sudah mendahuluinya. Di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, di langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya bin Zakaria, di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris, di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun, di langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa, di langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Setelah langit ketujuh, apa itu? Sidratul Muntaha. Dalam hadis ini, ruh orang mukmin juga ada yang ditempatkan di Sidratul Muntaha. Kalau di sana, kalau sudah ditempatkan di Sidratul Muntaha, pengen balik ke Manyar nggak? Halo, pengen balik nang Manyar nggak? Nabi mengatakan, ketika Isra dan Mi'raj, aku melihat pohon yang sangat besar, buahnya besar, daunnya besar, selalu berubah-ubah warnanya. Aku tidak sanggup membayangkan betapa indahnya itu Sidratul Muntaha. Kalau ruh sudah ditempatkan di sana, pengen balik nang Manyar gak? Laopo? Makanya ojo tinteni, ruh itu gak akan pernah kembali. Loh gitu masih ada yang nunggu tiap malam Jumat tinteni. Le malam Jumat iki mbahmu mule gaekno kopi. Digaekno kopi, sandinge ana kembange. Dibungkus sampai dikasih air. Lho le ku delon kopine mau pek lho, saiki lon kalong karek separuh diombe le alhamdulillah. Lho seiso ngomong alhamdulillah. Padahal keyakinan batin, keyakinan yang sesat. Ruh kalau sudah ditempatkan di suatu tempat tidak akan pernah kembali ke dunia. Ini ruh orang mukmin ini. Demikian pula ruh orang kafir. Lanjut. Apa kata Abu Hurairah? Lanjut tadi Muslim. Kata Abu Hurairah selanjutnya, apabila ruh orang kafir keluar dari tubuhnya. Bagaimana ruh orang kafir yang keluar dari tubuhnya? Kata Ahmad, berbau busuk dan mendapat makian. Dicaci maki oleh penduduk dunia dan juga penduduk langit. Bahkan apa katanya? Maka berkata penduduk langit, ruh yang jahat datang dari bumi. Lalu diperintahkan, bawalah dia ke penjara dan biarkan di sana hingga hari kiamat. Bawa dia ke penjara, biarkan hingga hari kiamat. Ruh orang kafir diperintahkan dibawa di penjara. Ini belum neraka loh ya, masih berupa apa? Penjara. Karena neraka itu setelah hari kiamat. Ini belum hari kiamat. Edisinya masih penjara, ibarat tahanan. Tapi siksa atau tidak di sana? Siksa. Ini penjaranya siapa ini? Penjaranya siapa? Penjaranya Allah. Yang jaga siapa? Yang jaga siapa? Malaikat. Bisa keluar nggak? Bisa keluar nggak? Nggak bisa. Siji mbek medaeng. Iso metu nggak? Koru sampean.
Karena yang jaga manusia. Kalau yang jaga manusia masih bisa dinego nggak? Bisa. Wong menungsa iku butuh duit, butuh mangan, butuh ngombe, butuh dunyo. Kalau malaikat, kat metu dilu aikat aku tak mulai kan. Bisa nggak? Nggak bisa. Malaikat tidak akan bisa disogok karena dia nggak butuh apa-apa. Makhluk yang taat hanya kepada Allah. Malaikat itu tidak punya nafsu sekalipun punya akal. Makanya malaikat tidak makan dan tidak minum. Bahkan malaikat tidak kawin. Kat bojoku papat, pen loro gak apa-apa kan. Aku tak metu dilu ai, gak bisa. Malaikat tidak butuh. Malaikat tidak berjenis kelamin, tidak ada laki, tidak ada perempuan. Cuman kalau nyamar bertemu manusia, selalu penampakannya jenisnya laki-laki. Nggak pernah nyamar jadi perempuan. Kalau sudah di penjara Allah nggak akan bisa keluar. Meskipun dia ruh yang jahat, ruh orang durjana, ruh orang kafir. Oleh karena itu tidak ada istilah ruh gentayangan. Iku lho, iku matine dipateni delok nek bengi krungu, wong bengok-bengok, iku roe penasaran. Pernah dengar begitu? Nggak ada, Pak. Biasanya rumah kalau bekas orang bunuh diri, bekas orang dibunuh, gimana rumah itu, Pak? Harganya? Harganya gimana? Anjlok. Dulu nek bengi ada suara-suara. Saya tanya, itu suara ruhnya atau bukan? Hah? Ruhnya yang mati atau bukan? Bukan. Itu pokal gawenya jin itu. Nggodha menungso. Kalau jin gampang nggak menanganinya kalau jin? Halo? Gampang ngusirnya. Bukan ruhnya orang yang mati di situ, bukan. Makanya nek ana omah kaya ngono tegepen murah. Masalahnya sampean duwe-duwe enggak ngono lho. Tapi regane anjlok ngono lho. Jangan kita ini dibohongi sama orang. Segera ambil itu, ya kan? Kalau itu jin gampang. Bacakan apa? Surat Al-Baqarah bendino, ya kan? Melayu dewi. Itu janji Nabi. Iqra'ul Baqarah, bacalah Al-Baqarah. Kenapa? Inna syaitan yanfiru minal bait tuqra'unaha suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan, jin dari kalangan mereka akan lari dari rumah yang selalu dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Tapi syaratnya sing maca sapa? Sing duwe omah, aja ngebon wong liya. Nek ngebon wong liya, wonge mulih, setane balik. Yang baca tuan rumah sehingga dia terus di situ, bukan orang lain yang baca. Ya. Hatta dikhatamkan Quran, orangnya pulang, setane balik. Wong sing maca duduk sampean. Jadi kita yang harus baca sendiri. Ruh ditempatkan di Sidratul Muntaha. Dia tidak akan pernah balik. Demikian pula yang di penjara. Dari hadis ini kita bisa mengambil faidah bahwa ada tugas khusus yang membawa ruh naik ke atas langit, yaitu dua malaikat. Malaikat ini tidak disebut siapa namanya. Dalam riwayat yang lain ada yang menyebutkan dua malaikat ini adalah malaikat rahmat dan malaikat azab yang datang membawa ruh. Kalau ruh itu orang baik, bagian malaikat rahmat, malaikat azab pun mengikutinya. Kalau itu ruh orang yang jahat, maka itu bagian dari malaikat azab. Tapi ruh malaikat yang lainnya pun mengikutinya. Dua malaikat ini selalu datang setelah malakul maut mencabut nyawa seseorang. Berarti paling tidak ada tiga malaikat ini. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu
maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dan mengatakan, Allah takhafu, jangan kalian takut. Takut terhadap apa? Baik, kembali ke tafsir. Janganlah kamu merasa takut. Mujahid, Ikrimah, dan Zaid bin Aslam mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah janganlah kamu takut dalam menghadapi kehidupan masa mendatang di akhirat. Iya, jangan kau takut terhadap perkara yang akan kau hadapi di masa yang akan datang. Apa itu? Kehidupan akhirat. Makna kalimat malaikat la takhaf, jangan takut yang akan dihadapi. Apa? Yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Yaumul mahsyar, hari dikumpulkan. Yaumul hisab, hari perhitungan. Yaumul mizan, hari penimbangan amal. Yaumul haud, hari ketika Rasul menunggu di telaga. Yaumus sirat, hari ketika meniti titian sirat. Yaumul jaza, hari pembalasan. Al jannah awin nar, dibalas dengan surga atau dengan neraka. Ini perjalanan akhirat yang malaikat itu mengatakan la takhaf, jangan kau takut. Yang kedua, la tahzan, jangan kau sedih. Lanjut. Dan janganlah kamu merasa sedih. Apa maksudnya? Terhadap urusan dunia yang kamu tinggalkan. Kalau tadi la takhaf, jangan takut yang akan dihadapi. Kalimat berikutnya la tahzan, jangan kau sedih. Sedih terhadap apa? Sedih terhadap perkara dunia yang telah kau tinggalkan di masa lalu. Berupa apa? Seperti urusan anak. Urusan anak, keluarga termasuk istri. Yang ketiga, harta yang kau tinggalkan. Kata malaikat, jangan kau sedih terhadap harta yang kau tinggalkan. Bahkan hutang piutang. Apa kata malaikat kepada mereka? Karena sesungguhnya kami akan menggantikanmu dalam mengurusnya. Aku akan mengurusnya dan akan menggantikan semua itu. Wong iku nek mati husnul khotimah, tenang. Wis gak usah sedih. Apa? Anakmu tak urus, bojomu. Tapi ini malaikat pak, gak butuh sama manusia. Nek sing ngomong ngono menungso tak urus, lain. Tapi boleh enggak setelah ditinggal kita, istri kita menikah lagi? Boleh, enggak ada larangan. Wajib. Mentang-mentang gak duwe ngene wajib ae. Kecuali istri Nabi. Istri-istri Nabi setelah ditinggal beliau wafat, haram hukumnya menikahi. Karena istri-istri Nabi adalah istrinya di dunia maupun di akhirat. Kalau istri kita pengen bertemu kita nanti, kalau kita sama-sama masuk surga, dua-duanya masuk surga, kalau pengen bisa berkumpul kembali, syaratnya si istri tidak nikah lagi setelah itu. Kenapa? Karena wanita itu akan bersama dengan suami terakhir. Wong wedok kawin mbek si A. Si A mati. Kawin mbek si B. Si B mati. Kawin mbek si C. Si C mati. Ono D mikir iki terapas sih katane. Engko aku kawin mati pisan aku. Ternyata di akhirat si perempuan wanita ini solihah, dia masuk surga. A, B, C, D, dia juga orang yang soleh, masuk surga juga. Kira-kira dia akan berkumpul menjadi suami istri si wanita ini dengan yang A, B, C atau D? D, terakhir. Kata Hudzaifah bin Al-Yaman, wahai istriku, kalau aku mati jangan kau menikah lagi jika kau pengen bertemu dengan aku di surga. Kenapa? Karena aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang perempuan itu akan bersama suaminya yang terakhir di surga. Nek podo-podo melbu surga, nek sing lanang bejat gak melbu surga, melbu neraka. Kira-kira wong wedok
wani kawin maneh ya? Sak bolo tiba ini. Ya. Jangan kau sedih, kata malaikat. Anakmu ada yang ngurus, hartamu ada yang ngurus, bahkan hutang piutangmu tak tutup kalau bahasa kita. Kurang apa? Orang kalau sudah diberi kabar seperti itu, tenang tidak? Tenang. Makanya selain disebut ya nafsat thayyibah, kadang Allah menyebut ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang karena sudah dapat kabar gembira. Jangan takut, jangan sedih. Makanya orang Islam itu nggak perlu, Pak, bingung kok nek arep mati utangku ya apa, akhirnya melo asu. Ojo, aku ngomong asu sampean mikir apa, Mang? Makanya gak perlu melo asuransi, gak perlu, Pak. Kenapa? Nanti sudah di cover oleh malaikat. Utangnya nanti diurusi sama malaikat. 1001 macam cara Allah kalau ngurus utangnya manusia itu. Mungkin barangkali anaknya mampu membayarnya, tutup. Itu cara Allah. Mungkin keluarganya tidak mampu menutupnya, tapi apa? Ada temannya yang pernah berhutang budi. Aku sak norek ndelok wong iki utange akeh, tapi dia tahu berjasa nang awak dhewe. Sehingga saya menjadi sukses, wis tutupi utangnya 1 miliar tak tutupi. Cara Allah itu menggerakkan hati manusia. Atau cara yang ketiga apa? Yang diutangi rela sak norek delok keluargane kaya ngono, wong gak duwe utange 10 miliar wis tak ikhlasno. Gak duwe tapi kok 10 miliar utange. Ya mungkin dulu. Setelah itu baru anjlok ya, bangkrut delok nosoro, akhirnya dalam hati diikhlaskan. Siapa yang menggerakkan hati orang merelakan utangnya itu? Allah. 1001 macam cara Allah kalau menyelesaikan urusan dunia orang-orang mukmin yang sudah mati. Ikhwatal iman aizakumullah. Bahkan bisa jadi Allah akan mengirim malaikatnya atau hamba-hambanya yang saleh. Kalau antum baca surah Al-Kahfi, Nabi Musa ketika dengan Nabi Khidir pernah mendirikan atau membangun kembali rumah yang roboh. Nabi Musa mencak-mencak, awak dhewe nyambut gawe soro-soro, gak ono sing bayari. Ya, mestinya kita ini minta bayaran. Musa delon kon. Nek bahasa kita kon kakean apa ya? Niki kon kakean, ini saat kita berpisah. Kau tidak sabar menanyakan sesuatu sebelum saya menjelaskan. Akhirnya dijelaskan kan, ini tidak lain adalah rumahnya anak yatim. Kedua bapak ibunya adalah orang yang soleh, meninggal dunia sementara anak ini masih kecil-kecil, dan di dalam rumah ini terdapat harta peninggalannya, emas dan perak. Akhirnya dibangun supaya aman. Allah mengirim siapa membangun rumah itu? Nabi Khidir dan juga Nabi Musa melok-melok dadi kernet, ya kan? Allah kirim hamba-hambanya untuk menyelesaikan urusan anak ini. Kenapa? Orang tuanya soleh dan soliha. Anak-anaknya ini ada yang ngurus. Allah kirim Nabi Khidir. Itu orang kalau matinya husnul khatimah. Ojo bingung, dunia pasti akan dibagi sesuai syariat. Dibagi sesuai syariat. Kenapa? Karena orang tuanya soleh. Malaikat turut campur tangan ngurusi urusan dunianya.
La tahzan, jangan kau sedih. Makanya bapak-bapak enggak usah sedih kalau bapak mendahului istrinya. Kenapa? Istrinya ada yang ngeramut. Sopo sing ngeramut? Istrinya. Hah? Kalau istri enggak mudah menikah lagi, Pak. Tapi kalau istri yang mendahului, sampean mesti ana sing ngeramut. Sopo? Singa anyar, ya kan? Mesti ana sing ngeramut. Nek wong lanang iku gampang rabi, nek wong wedok gampang enggak nikahi. Mikir, ya kan? Oh, seneng iku wong wedok. Ya, gedekno nek setia. Tapi berdasarkan hadis tadi itu, kalau memang merasa bahwa suaminya orang yang baik, orang yang soleh, dia pasti akan bertahan dengan suaminya supaya insya Allah dia ingin bertemu di akhirat. Kemudian yang ketiga, wa abshiru bil jannah. Apa kata malaikat kepadanya? Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Iya, dan bergembiralah kau dengan surga yang Allah janjikan kepada kalian. Bapak Ibu, saudara sekalian, tentu kita berharap mendapatkan kematian yang baik, kematian yang husnul khatimah. Di antara tanda-tanda husnul khatimah yang pertama, yaitu mereka mati dengan mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Yang kedua, di antara tanda-tanda husnul khatimah, yaitu orang itu mati dengan keringat yang ada di dahinya berkeringat. Kata Nabi SAW, buka Tirmizi 982. Silakan. Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, dari Nabi SAW, beliau bersabda. Apa sabda beliau? Orang mukmin akan meninggal dengan keringat yang ada di dahinya. Iya, al-mu'minun yamutu bi arqil jabin. Seorang mukmin akan meninggal dengan keringat yang ada pada dahinya. Yang ketiga, meninggal pada waktu malam Jumat atau hari Jumat. Oh, udah masuk ya? Baik, sambil dicari dulu, saya mohon izin ke belakang Pak ya. Nanti saya balik lagi. Sebentar.
Sahure kakean banyu. Nang buri itu wadep banget. Kamu. Oh, enggak apa-apa. Baik. Apa tanda husnul khotimah berikutnya tadi? Meninggal hari Jumat atau malam Jumat. Silakan. 1074. Tirmizi. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang Islam yang mati pada hari atau malam Jumat akan dijaga oleh Allah dari fitnah kubur. Ma min muslim, tidaklah seorang muslim, syaratnya muslim, yamutu, yang meninggal fi lailatil jumu'ah atau yaumal jumu'ah, fi lailatil jumu'ah atau fi yaumil jumu'ah, di malam Jumat atau di hari Jumat. Kan mulai maghrib itu sudah masuk Jumat nggak? Kamis, selesai Kamis, malam Jumat kan, maghrib sampai besoknya hari Jumat. Waqafullahu, Allah akan memeliharanya min adabil qabri, dari azab kubur. Kalau orang dipelihara dari azab kubur berarti matinya baik atau tidak? Husnul atau su'ul? Husnul khatimah. Tapi ini bisa direkayasa nggak? Kayak yang tadi berkeringat di dahi bisa direkayasa nggak? Arep mati opo asine patenono cek kri, nggak bisa direkayasa. Malam Jumat, hari Jumat juga nggak bisa direkayasa. Rek malam Jumat rek opo nggak bisa kita minta di setting hari Jumat malam Jumat. Itu semua karunia dari Allah. Tapi syaratnya dia seorang muslim, dia seorang mukmin. Tapi kalau kafir mati nih malam Jumat, gimana kira-kira? Banyak nggak orang kafir di negeri kafir mati hari Jumat? Banyak. Husnul apa su'ul? Su'ul khatimah. Yang keempat, mati karena kena wabah penyakit taud. Ini mati yang baik, husnul khatimah. Yang kedua, mati tenggelam, kelelep. Yang ketiga, mati tertimpa benda keras dari atas, keberkat. Yang keempat, ya sudah ya. Oh tadi yang belum apa? Mati karena sakit perut atau melahirkan. Pokoknya di rongga perut. Nah itu termasuk orang yang mati baik, husnul khotimah. Bahkan dia termasuk orang yang syahid, mendapatkan pahala syahid. Buka Muslim 1868. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, seorang laki-laki berjalan di sebuah jalan, lalu dia menemukan sebuah ranting berduri di tengah jalan. Maka disingkirkannya ranting itu dengan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah mengampuni dosanya karena perbuatannya itu. Beliau bersabda pula, apa sabda beliau? Para syuhada, orang-orang yang mati syahid, ada 5 macam. Asy-syuhada'u khamsun. Para syuhada, orang yang mati syahid itu ada 5. 1.
al-mabtun, orang-orang yang tewas karena penyakit, wabah penyakit. Iya, al-mat'ud, orang yang tewas mati karena wabah penyakit. Ini termasuk di antara orang yang mati dalam husnul khatimah, mati yang baik, akhir yang baik. Dua, al-mabtun dari kata batnun. Batnun itu perut. Al-mabtun yaitu orang yang mati yang sumber penyakitnya di perut. Di antaranya, lanjut. Orang-orang yang tewas karena sakit perut atau melahirkan. Iya, salah satunya melahirkan. Kenapa? Berarti kan rahim ada di rongga perut. Sebetulnya bukan hanya melahirkan. Kalau melahirkan kan hanya perempuan, yang laki nggak kuman lah. Maka apa yang ada di perut? Kira-kira apa penyakit yang ada di rongga perut? Liver. Emak, ono wong mati. Ada ya? Kena emak mati ada. Akut. Apalagi? Kakean mangan. Asam lambung. Diari, ginjal di rongga perut ya. Kanker yang ada di perut, kanker apa aja? Kanker usus, kanker apa lagi? Kantong kering ya Allah. Rahim ya, serviks, pankreas, semua yang di rongga perut. Karena di dalam ini cuma dua kalau nggak salah, rongga dada, rongga perut dibatasi dengan diafragma, cuman itu aja. Nah, kalau orang kena terserang penyakit di rongga perutnya, kalau dia sabar sampai mati dalam kondisi muslim, berarti matinya dalam kondisi baik. Termasuk al-mabtun. Yang ketiga, orang yang tewas karena tenggelam. Iya, al-gharik, orang yang mati karena tenggelam. Tapi syaratnya muslim. Non muslim masuk kategori? Enggak. Yang kedua, dia berada di jalan Allah. Tenggelam itu bisa jadi airnya datang, atau dia datang ke air. Contoh air datang, tsunami, banjir, bandang, tanggul jebol, itu air datang. Atau kita yang datang ke air, lapo, mancing kelelep. Ya, misalnya mau mengaji, mau menuntut ilmu, di tengah jalan kecemplung got gede. Ya kan, gak iso renang, mati. Mau silaturahmi, toron, ntar kemak, Madura, naik ferinya apa? Tenggelam, dia datang ke air, ya kan? Mau keluar negeri, haji atau umroh, naik apa? Pesawatnya apa? Nyuncum nang laut. Mungkin nggak itu? Mungkin. Tenggelam, syahid. Jadi di dalam taat, muslim dalam perjalanan taat. Nek arep nang diskotik, tengah perjalanan kecemplung sumur. Sahid apa sangit? Sangit, bukan sahid. Bakal diobong nanti di neraka. Jadi perjalanannya harus taat kepada Allah Jalla wa'ala. Yang keempat, orang yang tewas karena ditimpa karena longsor atau pohon tumbang dan sebagainya. Orang yang mati namanya ashabul hadmi, orang yang tertimpa benda keras dari atas. Tanah longsor, pohon tumbang. Contohnya di situ kan? Apalagi? Bangunan runtuh.
baliho jatuh, papan reklame jatuh kena orang. Mungkin nggak seperti itu? Mungkin. Tapi syaratnya sama, muslim. Yang kedua, dalam ketaatan. Dikongkon bojone tuku sego pecel. Begitu berangkat, ya kan? Ono pohon tumbang, mati. Syahid nggak? Syahid. Mau bekerja nang Perak, tiba-tiba Pak forklift yang ngangkat kontainer ini bleset, orang nggak tahu dibawa, kena. Syahid atau tidak itu? Syahid. Kenapa? Bekerja, mencari maisha, termasuk fi sabilillah, jalan yang baik. Tapi nek arep gendaan ketiban papan reklame, syahid apa sangit? Sangit. Jadi itu termasuk orang-orang yang mendapatkan akhir yang baik. Yang kelima, orang yang tewas dalam perang fisabilillah. Orang yang meninggal dalam perang jihad fisabilillah, berhadapan dengan musuh-musuh Allah dan Rasulnya, yaitu orang-orang kafir di medan-medan jihad. Inilah syahid akbar, syahid dunia dan akhirat. Dan ini termasuk orang yang husnul khatimah. Dia disaksikan di dunia dan juga disaksikan di akhirat. Berikutnya, tanda orang yang mati husnul khatimah, yaitu mati dalam keadaan beramal soleh. Maca Quran mati. Amal soleh atau tidak? Waktu pengajian seperti ini, lungguh gak tangi-tangi iki. Tiba-tiba wis budal. Nggak ada yang tahu. Bahkan ada kasus baru-barusan itu di mana ini? Itu jamaah pengajian ini tanya, apakah seseorang itu bisa bertemu dengan Rasulullah? Ini disyuting ini, begitu ketika bertanya. Setelah dia bertanya, dia duduk senden, ambekan begini. Nggak lama dia mati. Matinya di masjid setelah tanya kepada ustadznya. Ustadznya jawab, enak karo nek sing takok wis mati. Husnul apa su'ul khatimah? Husnul khatimah. Nah, untuk mencapai husnul khatimah seperti itu, kita ini harus mencari peluang. Peluangnya bagaimana? Peluangnya itu memperbanyak berbuat kebaikan dan berada di tempat-tempat yang baik. Karena akhir hidup seseorang itu akan diakhiri, yaitu di mana dan kapan waktu-waktu hidupnya itu dihabiskan. Berapa banyak waktu kita dihabiskan, maka kemungkinan besar dengan cara itulah kita akan mati. Hobi latihan bola, wong pemain, atlet, sebagian waktunya dipakai di mana? Lapangan. Maka jangan heran kalau dia matinya di mana? Matinya di lapangan bola. Pernah terjadi nggak? Sering. Kalau antum lihat ya perjalanan atlet-atlet sepak bola yang mati di lapangan banyak. Jadi kita ini apa? Mencari peluang untuk itu. Lah kalau waktu kita ini banyak kita pakai cangkruk di warkop, kopi ini sak gelas tapi ngombe ini limang jam, nambah kopi maneh, nambah waktu, wifi gratis. Kemungkinan besar kita pun akan mati di mana? Di tempat itu. Makanya kalau kita ingin mati di masjid, berarti harus sering-sering di mana? Sering-sering di masjid. Ikhwatal iman aizakumullah. Kalau kita sedang beramal soleh kemudian malakul maut datang menjemput kita, fa insyaallah itu tandanya bahwa kita ini mati dalam kondisi yang baik. Dalam riwayat yang lain juga mereka yang terbakar dan terkena halilintar atau petir itu bagian dari orang yang mati
mati syahid. Dalam riwayat yang lain yaitu orang yang juga mempertahankan hartanya ketika hartanya dirampok, dia pertahankan hartanya. Ya, kalau dia mati maka dia termasuk di antara mati syahid. Wallahu a'lam. Maka persiapkan diri kita untuk menghadapi kematian dan mengakhiri hidup kita di dunia ini berujung kepada kebaikan. Itulah husnul khatimah. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini kelak diberikan kematian yang husnul khatimah. Baik, seperti biasa sebelum saya tutup, saya beri waktu kesempatan untuk tanya jawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Monggo. Gimana? Silakan. Nggih, paring asma sinten, Pak? Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Zuhdi. Pak Ahmad Zuki Muhammad Zuhdi. Paring asma paring anu yuswa pinten? Umur. Hah? 80. Ya. Pas kalau memang bertanya ya kan? Ya, karena pembahasan kita usia 80 ke. Monggo silakan. Bonus. Termasuk juga bidang-bidangnya. Nah, saya kira-kira dikatakan bahwa seorang yang berhutang itu akan menanggung dosa-dosa dari orang yang menghutang tadi. Bagaimana penjelasan hari ini berkaitan yang beda? Iya, iya. Menempatkannya bagaimana itu yang penting ya. Iya, baik. Iya. Baik. Jadi orang yang husnul khatimah, dia akan dikabarkan tentang diselesaikannya urusan-urusan dunianya yang masih tertanggung, terutama berkaitan dengan hukukul adami. Yang dimaksud di sini adalah yaitu orang yang husnul khatimah, dia tidak sempat menyelesaikan hutangnya, tapi dia beriktikad baik untuk membayar. Ada iktikad baik untuk melaksanakan kewajibannya membayar utang, tapi karena memang kondisi yang tidak memungkinkan untuk melunasi, sementara kedahuluan ajalnya. Mungkin nggak seperti itu? Mungkin. Dia nggak ada niat jelek itu. Wes tak jarno ae. Tak kira tak bayar sampai kapanpun. Ono sugih awak di melarat kok. Jarno gak tak bayar. Berarti itikadnya jelek enggak itu? Ini ada itikad baik karena itu merupakan kewajiban. Meskipun dia hartanya melimpah, kita tidak ada duit untuk membayar, tapi tidak boleh orang itu berniat untuk tidak membayar. Orang yang berhutang kalau dia niat tidak mau membayar, dia akan datang di hari kiamat itu seperti seorang pencuri. Itu dalam sebuah riwayat. Ini. Nah, lantas bagaimana dengan orang yang nanti pahala orang yang hutang itu diambil kemudian diberikan kepada orang yang menghutangi? Yakni kasus apabila orang yang berhutang ini tidak sempat membayarnya dan yang menghutangi ini tidak ikhlas, dan urusan ini dibawa sampai di akhirat. Sementara ketika di dunia ahli warisnya ini tidak ada yang mau menyelesaikan, atau tidak ada yang menyelesaikan. Kenapa? Mungkin tidak termasuk kategori orang yang
dikatakan oleh malaikat la tahzan, jangan kau sedih. Sehingga apa? Malaikat gak ngurus utangnya, sehingga anaknya gak bisa membayar. Allah juga tidak menggerakkan hati orang untuk melunasinya. Allah juga tidak menggerakkan atau melembutkan hati orang yang menghutangi itu dengan mengikhlaskannya atau membebaskannya, karena dia tidak termasuk orang yang mati dalam kondisi husnul khatimah. Sehingga malaikat gak mengatakan la tahzan, jangan sedih terhadap hartamu dan utang piutangmu. Sehingga mau tidak mau utangnya tetap harus dibayar gak? Sementara orang yang menghutangi tidak ikhlas. Wong iku lu bolak-balik utang, janji tapi gak dibayar. Aku gak rela, tak gowo sampai nang akhirat. Nah, kalau sudah kasusnya seperti itu, Allah tidak menutup hutangnya karena dia tidak termasuk orang yang husnul khatimah, sehingga malaikat tidak mengatakan kalimat la tahzan, jangan sedih. Sehingga anaknya tidak mampu membayarnya, orang tidak mengikhlaskan untuk direlakan utangnya, tetap jadi tanggungan di akhirat. Nah, kasus seperti inilah Pak, nanti yang akan diselesaikan dengan pahala. Apa kata Nabi? Bukhari 1171 KBC. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang merusak nama baik atau harta benda orang lain, maka minta maaf kepadanya sekarang ini, sebelum datang hari di mana mata yang tidak laku, mata uang yang tidak laku lagi. Iya. Sebelum datang mata uang tidak berlaku. Kapan? Di hari kiamat. Man kana lahu mazlamatun, siapa yang punya tanggungan sebuah kezaliman yang pernah dilakukan oleh dirinya, min irdihi, berupa kehormatan, au mimmalin, atau harta benda yang dirusak, yang diambil, falyatahallalhu, kata Nabi, mintalah kehalalan, mintalah keikhlasan sekarang juga, mumpung masih hidup. Cak sepurane yo, aku ingin tahu ngentit duitmu. Piro? 100. Gak apa-apa, 100 saya kok. Gara-gara mau entit, aku tambah sugih. 100 gak apa-apa. Selesai gak urusan? Selesai. Cak sepurane, aku tahu nyolong sepeda motormu. Loh, awakmu tiba sing nyolong. Iya sepuro nih Cak, aku ingin wis ngaji, jare iki kok njaluk sepuro tok. Sopo iku ustaz ya? Cenake kok njaluk sepuro tok, gak gelem nembui. Aku gak rela nek sampean gak nempui. Walah Cak, wong biyen niku BMW ae kok bebek merah warnanya. Sing gawe uli samping. Lho masih zaman biyen niku penting iku. Aku njaluk sing saiki. Kalau kita kaya, urusan selesai, kira-kira dibelikan apa enggak? Supaya pengen selesai, jangan sampai dibawa ke akhirat. Tukokno nek awak dhewe sugih, sampai njaluk apa? Matic apa? Langsung Grand Max, langsung nyebut. Aku njaluk Grand Max langsung. Grand Max lah mobil, Pak. N-Max ya. Jadi cari keikhlasan, keridhaan. Mumpung belum datang hari di mana qabla ya'ti yauma la dinar wala dirham, tidak ada dinar dan dirham. Yang ada berupa pahala. Apa yang dilakukan nanti? Pahalanya. Kalau dia punya amal baik, lanjut.
Kalau ia mempunyai amal baik, sebagian dari amal baiknya itu akan diambil sesuai dengan kadar yang telah dilakukannya. Kalau ia tidak mempunyai amal baik, maka dosa orang lain itu diambil dan ditambah kepada dosanya. Iya. Ini kalau urusan yang hutangnya itu belum diselesaikan di dunia. Diselesaikan di dunia itu maksudnya Bapak Ibu sebelum hari kiamat. Diselesaikan di dunia itu bisa jadi orangnya masih hidup tapi belum terselesaikan. Bisa jadi orangnya sudah mati juga belum terselesaikan. Ada kalanya diselesaikan ketika orangnya masih hidup yang utang itu. Ada kalanya yang utang sudah mati tapi dia bisa menyelesaikannya. Siapa? Ada orang lain yang membayarnya. Anaknya mungkin, temannya mungkin, atau yang menghutangi mengikhlaskan. Kalau sudah diikhlaskan selesai, di akhirat tidak akan jadi tanggungan. Kira-kira enak mana Pak? Kalau kita menghutangi orang, kita nagihnya di akhirat berupa pahala, atau kita mengikhlaskannya di dunia? Halo? Mengikhlaskannya di dunia, atau kita nggak ikhlas, nanteni kon yo, nang akhirat aku gak ridho, nek gak mau bayar. Misalnya diikhlaskan atau ditunggu di akhirat berupa pahala di hari di mana manusia sangat butuh kepada pahala. Kira-kira pilihannya mana? Diikhlaskan di dunia atau kita minta pahala di akhirat? Ya terserah masing-masing. Kadang-kadang wong iku wis kadung mangkel ya kan. Cek enake tak ikhlasno. Iki utangi gak 100-200 iki. Sak miliar. Padahal duwe akeh atusan miliar tapi warai bojok gak duwe duwe. Padahal wingi mari tuku omah, tuku mobil, tuku bojo maksudnya nikah lagi maksudnya. Iya kan? Tapi gak gelem nyaur. Tak enteni nak akhirat. Enggak. Ya. Enggak mesti orang itu mau mengikhlaskan di dunia. Ada kalanya orang itu seperti itu. Dia akan berharap di akhirat. Tapi kalau kita bicara mana kedudukan yang lebih tinggi, mengikhlaskan atau menagihnya di akhirat? Mengikhlaskannya. Kenapa? Dalam sebuah riwayat, orang yang mengikhlaskan hutang seseorang, maka harta yang diikhlaskan itu akan jadi naungan di akhirat ketika berada di tempat yang matahari didekatkan dengan jarak yang dekat, maka utangnya ini akan jadi naungan, menaungi dia dari teriknya matahari. Tentu jumlahnya, besarnya naungan sesuai dengan jumlah utangnya. Nek utangnya 1 miliar, iso-iso terop ini. Ya kan? Tapi nek utangnya mek 1 juta, mungkin barangkali apa? Koplo. Tak payung Pak koplo. Enggak, ya sedikit mungkin barangkali. Ya lumayan ya. Kenapa? Karena nanti di akhirat gak ada orang yang pakai kopiah, gak ada ya. Karena tidak memakai pakaian telanjang bulat semua Pak. Semua tubuhnya ini tidak sehelai benang pun menempel di tubuhnya. Tapi nanti ada naungan berupa apa? Awan yang akan menaungi dia dari teriknya matahari. Jadi itu mengkomparkan dua pemahaman. Yang satu, hutang itu akan jadi tanggungan di akhirat kalau tidak diselesaikan. Dan orang yang mati husnul khotimah akan diselesaikan hutangnya oleh Allah Jalla wa'ala dengan caranya. Ini mengkomparkan pemahaman ini adalah bagi orang yang husnul khatimah. Adapun yang tidak mati husnul khatimah, malaikat tidak berjanji dan mengatakan aku akan urus utang-utangmu, berarti dia akan tetap jadi tanggungan kita sampai di akhirat. Wallahu a'lam. Baik,
Ada lagi? Silakan. Oke, monggo silakan. Sholat. Sholat tarawih. Ikut. Iya. Sholat malam. Ya, jadi begini. Tidak ada witir 2 kali dalam satu malam. Karena arti witir adalah ganjil. Kalau witir 2 kali, maka bukan jadi witir lagi namanya. Witir ganjil, ganjil tambah ganjil, hasilnya apa? Genap. Ya, itu. Nah, bagaimana solusinya kalau tadi kita sudah tarawih plus dengan witir? Kalau kita sudah niat nanti bangun di tengah malam untuk melaksanakan qiyamul lail, maka ketika witir jangan tidak ikut bersama imam, tetap ikut witir, tapi kita jangan niat sholat witir. Orang lain silakan sholat witir, kemudian imam juga sholat witir, tapi kita nanti menambahnya 1 rakaat supaya genap. Makanya yang betul, yang lebih afdol itu witir itu pelaksanaannya yang lebih utama yaitu 2 kali salam. Witir itu yang 3 rakaat, ya. Witir yang 3 rakaat itu ada 2 cara. Prinsipnya adalah menyelisihi sholat maghrib. Bagaimana caranya? Ada 2. 3 rakaat 1 salam, menyelisihi sholat maghrib lah. Karena sholat maghrib ada tahiyatul awal. Cara kedua menyelisihi sholat maghrib. Bagaimana? Sholat witir yang 3 rakaat, 2 rakaat bablas salam. Kalau maghrib kan berdiri langsung. Ini salam, kemudian berdiri 1 rakaat salam. Berarti berapa kali salam? 2 kali salam. Mana yang lebih afdol? Justru sebetulnya yang lebih afdol itu 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Nah, kalau witirnya seperti ini, bagi mereka yang nanti pengen sholat qiyamul lail, begitu ketika 1 rakaat dia cukup menambah 1 rakaat, maka jadi genap. Berarti dia belum apa? Witir. Nah, cara seperti itu supaya apa? Supaya tidak menyelisihi sunnah, yaitu apa? Sholat bersama imam sampai selesai. Kenapa? Orang yang bersama imam sampai selesai sholatnya, artinya tidak pas waktunya witir dia pulang. Karena banyak loh di masjid itu masih saya lihat, begitu waktunya witir mulai, ya. Alasannya apa? Engkau sholat bengi, padahal enggak. Akhirnya gak witir, ya gak sholat bengi. Keturon. Mestinya terus bersama imam. Nah, mestinya kalau kita pengen mendapatkan pahala semalam suntuk sholat, laksanakan sholat itu bersama imam. Walaupun nanti ketika witirnya kita genapkan. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kalau kita sudah tarawih plus dengan witir, nanti ketika ikut qiyamul lail kita melaksanakannya bersama imam tanpa witir. Karena yang kita pakai yang berlaku witir yang pertama. Bagaimana caranya? Ikut aja bersama imam. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Begitu imam witir, 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Maka ketika yang 1 rakaat orang-orang pada salam, kita naik lagi 1 rakaat, jadi genap. Berarti witir atau bukan? Bukan. Itu cara yang kedua. Sehingga tetap kita baik yang awal malam maupun yang di akhir malam
sholatnya tetap ikut bersama imam. Imam salam, kita kemudian salam. Adapun yang mereka pulang lebih dulu, sementara imam belum pulang, maka dia tidak akan mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Kata Nabi, Tirmidzi nomor 806. Sebetulnya kalau kita sudah ikut taraweh, walaupun hanya 11 rakaat sampai imam selesai, itu sudah cukup bagi kita dianggap sholat semalam suntuk. Tapi yang jenengi menungso, kepingin cedek nang Allah, ya, pengen memperbanyak ibadah, terutama di malam-malam akhir 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Wis sholat tarawih, yo kepingin sholat, silakan, ya kan? Tapi ya itu harus tahu bagaimana fikihnya. Baik, silakan. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu yang berkata, kami puasa bersama Rasulullah SAW dan beliau tidak sholat bersama kami hingga tinggal sisa 7 hari dari bulan Ramadan. Kemudian beliau beribadah bersama kami sampai menghabiskan seperti malam. Beliau tidak beribadah bersama kami pada malam ke-6 dan malam ke-5 beliau beribadah bersama kami sampai larut malam. Kami lalu bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana bila engkau habiskan sisa malam ini untuk mengerjakan ibadah sunnah bersama kami? Beliau bersabda, apa sabda beliau? barang siapa beribadah bersama imam hingga imam itu pergi, mangqama, barang siapa beribadah solat malam bersama imam, ma'al imam, bersama imam, hatta yansorifa, hingga imam itu pergi, maka apa kata Nabi? Maka dicatat baginya ibadah satu malam penuh. Kutibalahu qiyamu lailatin, dicatat baginya ibadah semalam suntuk, semalam penuh. Sampai imam apa? Pergi. Maksudnya pergi dari mana? Pergi dari tempat sholatnya, bukan pergi dari masjid. Kadang imam iku omai masjid, nek ngenteni lunga, imam mikir kok gak muli-muli, aku guru ngoleh sholat semalam suntuk, imam nang masjid terus. Bukan itu maksudnya pergi, bukan pergi dari masjid, pergi dari tempat sholat. Dia keluar, selesai sholat, pergi dari tempatnya, semua dapat pahala sholat semalam suntuk. Makanya tradisi kebiasaan nek wayahe meter mule jangan dilanjutkan. Saya tanya, gara-gara apa? Banyak orang waktunya witir itu pulang. Hah? Gara-gara apa? Tahu nggak sebabnya? Sebabnya apa? Karena ada ceramah. Coba kalau nggak ada ceramah, langsung witir, ikut nggak dia? Ikut. Dia ada kepentingan. Iki ceramah gak jelas, saya seorang jam ini. Mulai, iya kan? Makanya jangan memotong sholat malam dengan ceramah. Bahkan saya berani mengatakan itu bid'ah. Kenapa? Karena memotong. Karena nggak ada tuntunan sholat malam, sholat tarawih dipotong dengan ceramah sebelum witir. Nggak ada tuntunan zaman Nabi, itu nggak ada. Sahabat nggak ada. Kalau mau ngadakan ceramah sebelum tarawih, nggak ada hubungannya dengan tarawih. Sebetulnya terpisah. Isya sudah selesai, tarawih belum dilakukan, kan jeda ini bisa 1 jam, bisa 2 jam, bisa 3 jam, ya kan? Diisi ceramah, atau sekalian setelah witir, nggak ada hubungannya dengan tarawih. Kenapa? Kan sudah selesai, baru ceramah. Kadang-kadang alasannya apa? Ustadz, iki engko nek gak tengah-tengah witir, antara tarawih witir, wong kok podo mulih kabeh. Jangan punya pikiran seperti itu. Yang menggerakkan dia datang ke tempat ini, duduk tidak pulang, itu siapa? Jangan beralasan nanti wong mulih kabeh. Masih mulai jarno, berarti Allah tidak menghendaki orang itu mendengarkan ceramah. Yang menghendaki itu Allah. Sama seperti ini, ya kan? Orang dia tetap bertahan atau tidak bertahan, siapa yang menggerakkan hatinya? Allah. Guys, kita ini maksa orang.
Ayo wong-wong gak oleh nang dindi, aku sik ceramah. Enggak boleh, enggak bisa. Ayo mulya kabeh, aku tak dhewean ngomong. Enggak bisa, tetep aja ya ono sing ya. Semua tergantung kemudahan dari Allah. Ya, wallahu a'lam. Baik, Bapak Ibu, mungkin saya cukupkan ya sampai di sini saja. Insyaallah nanti kita akan bertemu kembali. Jika Allah memberikan kita usia panjang, kita bisa berjumpa dalam ketaatan di masjid yang kita cintai ini untuk satu aktivitas ibadah, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan kita hamba-hambanya yang beroleh nikmat husnul khatimah. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.